Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya corona recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk, dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Teman-teman shalom. Berapa kita yang merasakan kasih Tuhan luar biasa di minggu yang baru ini, sukacita yang baru. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat Tuhan. Kami beribadah di rumah Tuhan, dan kami
Saudara kita semua untuk bangkit berdiri di rumah, amin. Haleluya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, menuntun jalan-jalan kami Tuhan, memimpin kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, agar kami makin hari ini serupa dengan kehendak-Mu. Kami berharap kepada Tuhan, kami berkenan bagi Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang menuntun hari-hari kami. Terima kasih.
boleh terjadi di dalam hati kami sebelum keluar kepada yang lain. Karena sesungguhnya yang menguduskan seseorang adalah apa yang keluar dari dalam dirinya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus masuk dalam hati setiap kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami menjadi kudus, kami menjadi suci, dan kami dapat melihat Allah. Karena firman-Mu berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia dapat melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dalam pemberitaan firman di sore hari ini kami melihat Tuhan, karena Engkau berfirman bagi kami dan firman-Mu itu hidup dalam kami, dan pemulihan itu terus terjadi dalam diri setiap pribadi kami, sehingga waktu dan saat yang tepat untuk Engkau datang kembali mengangkat kami memerintah bersama dengan biarlah itu boleh terwujud seturut dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya ketiga yang esa hadir di tempat ini, hadir di setiap rumah-rumah kami, hadir di setiap hati-hati kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami hati ke hati. Dan sesungguhnya Engkau selalu rindu untuk berbicara kepada kami setiap kali. Biarlah telinga sebagai seorang murid untuk Kau berikan bagi kami, sehingga setiap benih firman yang jatuh ini dapat bertumbuh dan berbuah tetap dan berbuah tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, silakan tim praise and worship. Warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Supiori yang berbahagia di dalam sukacita karena telah menerima pencurahan Roh Kudus. Apa kabar? Tentunya kita semua, saya percaya, sedang menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Ya, kita sedang bersukacita karena kita sudah diberi penolong, penghibur, bahkan sudah diberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa tinggal dan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyatakan karya kemuliaan Allah bagi sekeliling kita. Pujian tadi mengajarkan kepada kita, mengantarkan atau mengingatkan kepada kita untuk pulihkan hati kita. Kita tidak perlu, ataupun ya kadang-kadang kita tidak perlu terlalu berpikir memulihkan satu bangsa, satu kota, satu kabupaten, tetapi Tuhan mau supaya kita pulih dari dalam diri kita, dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam komsel kita, ya, dalam gereja kita. Nah, karena dari situlah kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya sampai di ujung bumi. Puji Tuhan, karena minggu ini kita sudah masuk bulan ke-6 Bapak Ibu di tahun 2020, dan subtema kita di GBI Rock pada bulan ke-6 ini adalah masih temanya tentang strategi, dengan subtema yaitu communication, ya, atau komunikasi, yang berbicara juga tentang connection, hubungan, ya. Dan selama bulan ini kita diharapkan untuk dapat membangun hubungan yang semakin erat dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena Dia adalah pengantara kita, dan untuk itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya lewat Yesus Kristus kita dapat memperoleh hubungan dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 1 berkata bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ya. Di dalam Kristus saya katakan bahwa hanya Dia yang mampu untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa ketika kita menyatakan atau menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka hubungan kita dengan Bapa pasti apapun yang kita mengerjakan, kita melakukan, dapat dilaksanakan dengan baik. Allah adalah kasih, dan kasihnya sangat besar bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan saya percaya karena Ia sudah mengasihi kita,
Ia juga akan selalu mendengar kita dan mau berbicara dengan kita. Ya, artinya bahwa Tuhan mau untuk membangun komunikasi yang baik dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, sore ini kita akan baca sama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ke 17. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ke 17. Perikop pembacaan firman Tuhan ini, kalau dimulai dari pasal yang ketiga, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa. Baik, kita baca sama-sama dari Bapak Ibu yang di rumah juga boleh membaca dengan suara supaya bisa seisi rumah bisa mendengar. Ya, baca bersama-sama, perkatakan firman ini karena kita sedang ada dalam tema komunikasi. Ya, jadi sama-sama kita baca, yang di rumah baca, yang di sini juga kita baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Ayat yang ke-16. "Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Dan ayat terakhir, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ya, demikian bunyi firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Nasihat firman Tuhan kepada kita, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita sedang berbicara tentang komunikasi. Ya. Komunikasi adalah inti daripada hubungan. Ya. Dalam kepemimpinan, inti daripada kepemimpinan adalah hubungan, sementara inti daripada hubungan adalah komunikasi. Hubungan yang baik akan membuat hidup kita menjadi lebih terarah, lebih terukur, lebih terencana dengan baik. Karena hubungan itu membuat sehingga komunikasi kita dapat berjalan dengan baik. Apa yang kita sampaikan atau apa yang kita katakan itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat diterima, didengar dengan baik, dan itu dapat menjadikan hubungan baik dalam hidup kita sehari-hari di dalam berteman, bergaul, bahkan juga hidup berumah tangga akan menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan kalau suatu hubungan dibangun dengan komunikasi yang kurang baik, pasti akan menghadapi banyak kendala dan banyak tantangan. Musa adalah salah satu keturunan orang Ibrani yang beruntung, ya, dalam pembacaan firman Tuhan sebelumnya di pasal 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena dia diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Ya, Bapak Ibu dan saya sudah sering mendengarkan cerita ini dari waktu kita kecil sekolah minggu.
kita tahu bahwa pada saat itu Firaun yang baru menggantikan Firaun yang lama, dia tidak mengenal Yusuf, sehingga semua orang Ibrani yang laki-laki itu dibunuh. Pada saat mereka baru bersalin, diperintahkan kepada bidan-bidan untuk segera membunuh mereka. Tetapi kasih karunia dan penyertaan Tuhan terus ada atas orang-orang Ibrani yang pada saat itu sedang berada di Mesir, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada dua bidan, ya. Kita baca dalam Alkitab itu ada Silva dan Pua, ya. Mereka boleh menyelamatkan bayi-bayi itu, dan salah satu diantaranya yang terselamatkan dan yang kemudian beruntung boleh menjadi ataupun diangkat menjadi anak adalah Musa. Di dalam pembacaan itu Musa tumbuh besar sebagai putra raja, ya, dalam kerajaan Firaun, ya. Dalam posisinya sebagai seorang, ya, warga dalam kerajaan Mesir, dia memiliki otoritas dan kuasa untuk dapat melakukan banyak hal, ya. Dia diajar, dia dididik, ya. Tentunya saya percaya pada saat itu Musa mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang Mesir, tidak seperti orang-orang Ibrani yang mungkin sekolahnya biasa saja, artinya tidak dapat pendidikan yang lebih. Namun sayang, apa yang dipandang baik oleh Musa ketika dia sudah tumbuh menjadi seorang pribadi yang dewasa, ternyata komunikasi menjadi salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Musa. Kita baca itu dalam ayat yang Keluaran tadi pasal 4 ayat 10 sampai ke 11, sehingga itu menjadi suatu trauma dalam kehidupannya, ya. Dimana ketika dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 13 sampai ke 14, ketika dia melerai saudaranya sesama orang Ibrani yang sedang bertengkar, dia berkata bahwa kenapa engkau memukuli saudaramu, ya. Dia mengkomunikasikan itu secara baik kepada saudaranya. Namun setelah itu dia tidak diterima dengan baik, ya. Saudara dia itu langsung balik berkata kepada dia, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau juga membunuh aku seperti orang Mesir yang kemarin engkau bunuh, ya. Dan akibat dari itu dia merasa bahwa dia tidak cocok, dia tidak layak untuk dapat menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kitab Keluaran pasal 4 tadi, di ayat yang ke-10 sampai ke-11 dikatakan bahwa lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Hidup, ya. Pada saat itu Musa merasa bahwa dia belum layak, dia tidak mampu untuk mengkomunikasikan, dia tidak mampu untuk menjadi pengantara, ya, atau dalam tren sekarang dia tidak mampu untuk menjadi jubirnya Tuhan, ya, karena ada sesuatu yang dia rasakan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dengan Musa, Tuhan berkata bahwa aku adalah aku, ya. Tuhan mencoba mengingatkan kepada Musa bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Dengan kata lain Tuhan sedang berkata bahwa akulah yang memiliki otoritas, akulah yang adalah Allah yang Maha Pencipta dan engkau adalah ciptaan, ya. Dikatakan di ayat yang ke 11 tadi, Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang itu Tuhan? Ya. Tuhan mengingatkan kepada Musa bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, Tuhan yang menciptakan. Dia adalah Allah Maha Pencipta, dia adalah Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang menciptakan Musa, bahkan menciptakan bangsa Israel, bahkan seluruh kita yang ada sampai saat ini.
manusia, bahkan segala makhluk hidup yang ada, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kalau Tuhan memberikan sebuah amanat baginya, Tuhan mau mengutus dia untuk menjadi utusan untuk dapat menyampaikan kepada bangsa Israel dan kepada Raja Firaun, maka Tuhan juga lah yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan sudah memakai kita, apalagi sekarang kita ada dalam masa pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dengan saya dipakai dan dilawat luar biasa oleh Roh Kudus. Ya. Kita akan mampu berkomunikasi, kita akan mampu berkata-kata dengan heran kepada siapapun, seperti murid-murid yang menyampaikan dengan heran kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Ya. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Dia sanggup untuk melakukan yang besar dalam kehidupan kita. Dia hanya butuh kita, seperti pujian tadi, kita pulihkan hati kita. Kita tidak tinggal dalam kepahitan seperti waktu yang lalu. Musa merasa kepahitan karena dia sudah ditolak oleh bangsanya. Ya, padahal dia menganggap dirinya sudah menjadi seorang bangsawan, orang yang terdidik. Secara bahasa manusia saya pikir mungkin dia sudah bicara dengan tata bahasa yang sudah sangat baik sekali. Ya, tetapi bukan itu. Ya, kalau tidak ada roh di dalam kita, kalau tidak ada Roh Kudus hidup di dalam kita, kata-kata kita tidak memiliki pengaruh. Kata-kata kita tidak mempunyai makna. Ya. Karena itu biarlah Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga kita mampu untuk memiliki komunikasi yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan kita. Ya. Tuhan tahu itu dan Musa sadari itu. Ya. Kita baca tadi bahwa Musa sadari dia punya kelemahan kekurangan sehingga dia membutuhkan seorang pendamping, yaitu Harun. Ya. Karena dia sadar bahwa keberhasilan dia untuk melakukan misi itu, ya, sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Ya. Peran komunikasi dalam kehidupan kita memang betul-betul vital. Ya, sangat besar sekali peran komunikasi dalam kehidupan kita. Karena sadar atau tidak, ternyata 75% kurang lebih kegiatan kita sehari-hari itu kita habiskan untuk berkomunikasi. Ya. Entah itu berbicara secara langsung, cerita, ataupun kita bermedia sosial. Ya. 75% kegiatan kita setiap hari itu adalah berkomunikasi. Kita habiskan waktu kita untuk berkomunikasi. Namun dalam sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kesalahan terbesar dalam suatu hubungan, ya, baik itu dalam pribadi, hubungan, ya, muda-mudi, hubungan pertemanan, hubungan suami istri, ya, itu juga kesalahan terbesarnya sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk. Ya. Hampir 70% komunikasi yang buruk. Hubungan orang tua dengan anak, ya, kadang-kadang komunikasinya bisa terhambat, komunikasinya buruk. Itu sangat mempengaruhi, ya, kehidupan hubungan daripada dalam kehidupan keluarga antara orang tua dan anak. Ya. Dalam hubungan kita hidup rumah tangga pun demikian. Ya. Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa pasangan, disimpulkan bahwa keberhasilan pernikahan, ya, lebih berkait dari kecakapan berkomunikasi daripada jumlah uang atau faktor lain dalam pernikahan. Ya. Kecakapan kita dalam berkomunikasi itu lebih menentukan langgeng tidaknya hubungan kita dalam pernikahan. Ya. Dan itu sedang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana pernikahan-pernikahan yang di dalamnya diisi oleh komunikasi yang buruk, komunikasi yang kurang baik, mengakibatkan sehingga hubungan antara pasangan itu menjadi semakin renggang dan akhirnya mereka pisah, mereka berantakan, anak-anak tercerai-berai, dan itulah dampak-dampak dimulai dari hal yang kecil, masalah komunikasi. Ya.
komunikasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam membangun suatu hubungan. Ya. Karena itu, marilah kita miliki komunikasi yang baik dalam kehidupan kita. Musa sadar akan kekurangannya, tetapi rencana Tuhan tidak pernah salah. Ya, kita tentunya sadar. Mungkin kita tidak terlalu fasih dalam berbicara, tidak terlalu, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan ketika Tuhan mau memakai kita. Ya, kita adalah ciptaannya. Karena itu kita percaya bahwa kita juga segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Ya. Dia memakai kelemahan kita. Ya, kelemahan kita Tuhan pakai, dan Tuhan gunakan itu untuk dapat menyatakan kemuliaan-Nya. Saya percaya bahwa kalau kelemahan kita saja Tuhan pakai, apalagi kelebihan yang ada dalam kita, kalau hati kita betul-betul sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, kelemahan kita saja Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan-Nya, apalagi kelebihan yang ada dalam kita, kalau hidup kita betul-betul sudah dipulihkan, kalau kita betul-betul menjadi baiknya yang kudus, kalau betul-betul kita mau hidup suci dalam Tuhan, pasti semua yang baik daripada kita, semua kelebihan-kelebihan kita, baik secara jasmani, fisik kita, tapi juga sikap perilaku kita, Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Milikilah komunikasi yang baik dimanapun kita berada, karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa yang menggemakannya akan memakan buah daripadanya. Ya, kita punya mulut ini satu. Ya, jadi kita ketika mau menggemakannya, kita harus pikir baik-baik. Ya, kata-kata kita, ujaran-ujaran kita, ucapan-ucapan kita harus pikir yang baik. Ya, kita harus sampaikan itu dengan baik. Kalaupun itu bersifat teguran kita harus teguran yang betul-betul berdasarkan kita menegur. Kalau ada permasalahan, kita tegur permasalahannya, bukan kita tegur pribadinya. Ya. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk setiap kita dalam berkomunikasi. Ya. Kita komunikasikan dengan tetap mengutamakan kasih. Ya. Mulut kita adalah corong komunikasi. Karena dulu dari mulut yang sama kita mengucapkan berkat, tapi terkadang di sisi yang lain, ketika kita salah menggunakan mulut kita juga bisa mengucapkan kutuk atau kata-kata yang tidak sesuai kepada orang lain, yang mendukakan hati Tuhan dan juga mengecewakan orang lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita senantiasa ditolong oleh Roh Kudus. Ya. Karena itu memujilah Tuhan setiap saat, setiap waktu, sehingga Dia selalu ada dalam hidup kita, sehingga pada waktunya ketika kita berada dalam masa-masa sulit, ya, kita berada dalam suatu kondisi-kondisi yang sukar, Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita mampu untuk mengatakan segala sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, belajar dari Musa sebagai pribadi yang diutus Allah untuk menjadi utusannya, untuk menjadi juru bicaranya bagi Firaun dan bagi bangsa Israel. Maka mari kita ingat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat 3, Yohanes pasal 3 ayat 34 yang berkata bahwa sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Sekali lagi, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang diutus Allah, maka Roh-Nya itu akan diberikan kepada kita. Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita dengan tidak terbatas, sehingga dengan otoritas itu kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, strategi kerajaan Allah. Bahkan kita percaya bahwa
kita dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Itulah nasihat yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Artinya bahwa kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua di sore hari ini. Biarlah segala hidup kita mau membangun koneksi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan untuk itu kita mempersembahkan seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, rohnya yang diurapi, yang dicurahkan kepada kita, boleh memampukan kita untuk dapat mengkomunikasikan segala kebesaran Tuhan, segala rencana-rencana Tuhan, semua kebenaran yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Ibu dan saya, itu boleh nyata dan terwujud dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua di sore hari ini. Dan mari saya undang tim Praise and Worship untuk maju, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus di sore hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa hanya di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus kita memiliki hidup yang baru, roh yang baru untuk dapat senantiasa menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang boleh kami sampaikan di sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus melanjutkan pemberitaan firman ini kepada setiap umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan juga jemaat Tuhan yang mengikutinya melalui video di YouTube ini di mana saja berada. Kami percaya Tuhan bahwa di musim yang baru, di bulan ke-6 ini, di mana kami masuk dalam tema komunikasi dan koneksi, kami membangun koneksi, membangun hubungan yang baik lagi dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memampukan kami semua sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh mampu dan dimampukan untuk menjadi utusan-Mu di mana saja kami berada di saat ini. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami tetap bisa menyampaikan bahwa masih ada Tuhan, masih ada Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus di sore hari ini, para gembala komsel yang setia untuk dapat membagikan tubuh dan darah Kristus ini kepada setiap jemaat. Biarlah sucikan, kuduskan setiap kami, urapi kami semua sehingga kami layak untuk melayani Tuhan di sore hari ini. Dan setiap pribadi yang akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus ini, Tuhan tolong dan Tuhan urapi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan satu pujian.
Dan kita menyadari sungguh bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Kami mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan, Engkau menderita dan mati bagi kami. Kami sadar bahwa karena dosa kamilah Engkau datang, Engkau hadir, Engkau menderita dan mati bagi kami. Karenanya kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang kami angkat lagi sore hari ini. Layakkanlah kami untuk dapat makan tubuh-Mu ini ya Bapa. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan dikorbankan bagi kami semua. Kami percaya bahwa ketika kami bersatu dengan tubuh Kristus, maka kami juga bersatu dengan kebangkitan-Mu, dan kami hidup di dalam tuntunan kuasa. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, ingatlah bahwa Yesus sudah mati dan mengorbankan tubuhnya bagi kita. Dialah kepala kita dan kita adalah anggotanya. Percayalah dengan imanmu bahwa ketika kau makan daripada tubuh ini, kau sudah bersatu dengan tubuh Kristus, dan tubuhmu persembahkanlah, pakailah untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Percayakah kita bahwa hosti atau roti yang kita angkat di atas kepala kita adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita percaya yang kita angkat adalah darah Tuhan Yesus, cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang sudah menjadi cawan perjanjian baru bagi kami, sehingga kami layak untuk dapat masuk kembali di dalam rancangan dan kehendak Bapa. Kami percaya di dalam darah ini ada nyawa, dan kami percaya darah-Mu yang suci dan kudus ini sudah menebus setiap dosa-dosa kami, baik perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan. Tuhan, Engkau sucikan dan bersihkan kami semua Bapa. Jadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Jadikanlah kami untuk hidup baru dalam Tuhan.
dan bersihkanlah kami secara utuh di dalam darah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya. Yakinkah dan percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian terima kasih Yesus dengan singkat doa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami boleh terima lagi sore hari ini Bapa. Biarlah kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dan kami terus memberitakan kematian Tuhan, bahwa Yesus sudah datang, sudah hidup, sudah mati dan Dia sudah bangkit. Saat ini Dia sudah ada di surga untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami, untuk naik memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kami percaya dan kami imani itu waktu pemulihan adalah rencana Tuhan. Namun kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyatakan segala sesuatu. Tuhan senantiasa dekat dalam kami. Tuhan senantiasa membangun komunikasi yang baik dalam kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa sungguh-sungguh memuji Engkau. Terima kasih karena kami boleh dilayakan untuk berkomunikasi dengan memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau ya Aba, karena itulah panggilan yang terbaik, yang terdekat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkaulah Allah kami yang baik. Engkau senantiasa ada untuk kami. Karena itu kami hendak mengakhiri ibadah kami di hari ini. Tapi kami mau supaya Tuhan Engkau memberkati kami. Karena kami percaya bahwa apa yang Engkau berkati, itulah yang akan terus tinggal tetap dalam kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub kiranya turun atas semua jemaat GBI Rock di mana saja berada. Kiranya memasuki bulan yang baru, bulan Juni ini, Tuhan memberikan kepadamu pertolongan, memberikan kepadamu penghiburan bahkan kekuatan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu ingatlah pesan firman Tuhan di sore hari ini, bahwa Dialah menciptakan kita, Dia yang memberikan kepada kita tubuh ini untuk kita pakai, dan ketahuilah bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Bukalah hatimu,
terimalah panggilannya dan jadilah muridnya. Jadilah utusannya dalam kehidupanmu. Hiduplah rukun satu dengan yang lain. Jadilah contoh dan teladan dimanapun engkau berada. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pernikahanmu, kehidupan rumah tanggamu, generasi anak cucumu. Dan percayalah bahwa engkau akan tetap ada dan melihat generasi yang ketiga dan keempat daripada keturunanmu. Diberkatilah keluar masukmu, dan biarlah setiap usaha dan jerih-lelahmu di dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadiratmu di sore hari ini, dan kami semua menerima berkat di sore hari dengan sukacita di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan shalom.